Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Anam dalam media pembelajaran IPS kelas 7. Anak-anakku yang saya banggakan, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Pada gambar yang ada di tampilan HP kalian atau tampilan laptop kalian, di situ terlihat tanggal dan lingkaran-lingkaran. Apakah itu? Itu semua adalah gerakan semu matahari, di mana setiap garis yang dilalui oleh lingkaran-lingkaran tersebut akan mempengaruhi kondisi yang ada di muka bumi. Contohnya ketika di tanggal 21 Maret, matahari tepat berada di atas khatulistiwa, sehingga pada tanggal 21 Maret mirip dengan lingkaran di sebelahnya atau posisi matahari di sebelahnya, yaitu 23 September. Dan juga kembali lagi ke tanggal 21 Maret beredar ke khatulistiwa lagi. Berbeda dengan tanggal 21 Juni yang matahari berada di 23,5 derajat lintang utara dan berada di belahan bumi utara. Dan berbanding terbalik dengan 22 Desember, matahari berada di garis lintang selatan, tepatnya di 23,5 derajat lintang selatan. Sehingga di antara garis 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, di situ dinamakan wilayah tropis, di mana garis khatulistiwa memiliki derajatnya adalah garis lintang 0 derajat. Yang ada di situ wilayah tropis. Pada gambar selanjutnya, ini adalah pembagian iklim berdasarkan garis lintang. Pertama, di tengah-tengah warna hijau adalah wilayah iklim tropis. Yang hijau muda wilayah iklim subtropis. Sedangkan biru muda sedang, biru tua adalah pembagian iklim dingin. Di mana ketika wilayah berada di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, maka wilayah tersebut akan mengalami iklim tropis. Apa saja karakteristiknya? Yaitu kita lihat bersama-sama. 1. Letaknya di bagian bumi antara 23,5 lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Karakteristik yang kedua, suhu udara rata-rata tinggi. Hal ini disebabkan karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Di beberapa tempat untuk wilayah dengan iklim tropis basah, suhunya sepanas itu. Sehingga apa yang kita rasakan kali ini berada di wilayah Indonesia pada umumnya dan pada khususnya Surabaya adalah jelas wilayah karakteristik iklim tropis. Ciri-ciri selanjutnya, yang keempat, amplitudo suhu rata-rata tahunannya kecil. Pada wilayah khatulistiwa mencapai 1 sampai 5 derajat Celcius. Namun amplitudenya harian besar. 5. Tekanan udara pada wilayah dengan iklim tropis cenderung rendah. Perubahannya secara perlahan juga beraturan. Yang keenam, penguapan air laut cukup tinggi sehingga banyak terdapat awan. Kenapa penguapannya tinggi? Karena sinar matahari juga cukup banyak. Nomor 7, curah hujan lebih tinggi dan lebih lama per tahunnya dari daerah iklim lain di dunia. Kenapa? Karena di wilayah tersebut, di wilayah tropis mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak. Otomatis awannya pun juga banyak. Mengakibatkan apa? Curah hujannya pun juga cukup banyak. Yang kedelapan adalah karena tingginya curah hujan, maka mengakibatkan tanah di wilayah tersebut di daerah tropis subur. Otomatis karena daerah tropis akan memiliki hutan hujan tropis. Kenapa subur? Curah hujan tinggi, sinar matahari sepanjang tahun. Yang kesembilan, wilayah di iklim tropis juga mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang ke-10, dipengaruhi oleh pergerakan peredaran matahari sehingga menyebabkan peredaran pola angin dan menjadikan wilayah iklim tropis menjadi 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Selanjutnya yang ke-11 adalah tekanan udara pada daerah dengan iklim tropis cenderung rendah. Jadi yang ke-12, pada wilayah dengan iklim tropis basah, vegetasi yang tumbuh di banyak hutan biasanya berwarna hijau lebat.
Kenapa? Karena sangat subur. Kenapa subur? Sinar matahari cukup sepanjang hari, sepanjang tahun, dan curah hujan cukup tinggi, sehingga tidak dipungkiri daerah-daerah yang berada di lintasan khatulistiwa atau di daerah tropis pasti memiliki hutan yang cukup lebat. 13, pada wilayah tropis memiliki banyak savana. Sehingga 14 adalah dapat mempengaruhi iklim global. Yang ke-15, pada wilayah dengan iklim tropis kering, suhu udara pada siang hari sampai 45 derajat dan pada malam hari mencapai 10 derajat Celcius. Dikatakan cuaca yang ekstrim, perbedaannya sangat jauh. 16, udara akan berbalik sangat dingin di wilayah dengan iklim tropis kering. Dan pada gambar tersebut, lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur, sehingga pada gambar tersebut tidak ada kaitannya dengan letak absolut. Para petani melakukan aktivitas di sawah sebagai ruang. Selanjutnya ini adalah peternakan gambar hewan. Dalam aktivitas gambar ini bisa dikaitkan adalah aktivitas dalam ruang di persawahan atau di perkebunan. Namun di lain hari, hasil dari perkebunan atau pertanian ibu-ibu tani tadi bisa mengakibatkan interaksi antar ruang, di mana hasil padi dijual di kota, hasilnya sapi dijual di kota sebagai bahan untuk daging. Maka dari itu, dari dua gambar tersebut akan terjadi interaksi ketika sudah dialihfungsikan. Contoh, ketika padi sudah dipanen dan akhirnya dijual di kota. Begitu juga dengan sapi, ketika sudah gemuk, sudah tua, akan dijual dan akan dikonsumsi oleh masyarakat kota atau wilayah lainnya. Karena masyarakat kota tidak mungkin akan menanam padi ataupun untuk memelihara sapi. Anakku, selanjutnya di bukumu seperti digambar, ini adalah aktivitas yang harus kalian kerjakan. Dan jangan lupa setelah mengerjakan aktivitas ini, silahkan dikerjakan di link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih.